Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali, kita akan membicarakan tentang firman Tuhan dan merenungkannya pada saat ini. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau bangkit dari kematian Tuhan Yesus dan Engkau hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mari bekerjalah ya Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu di dalam kami. Bagi kami setiap kami yang mendengarkan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, ini adalah cerita tentang dua orang murid yang pergi ke Emmaus pada saat itu, saudara-saudara. Dan mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka berbicara tentang kejadian yang terjadi pada akhir-akhir itu. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus mati, tapi kemudian pada saat kuburnya, murid-murid datang ke kuburnya, mereka melihat kubur itu kosong. Dan mereka menjadi susah. Berita ini sampai kepada dua orang yang akan pergi ke Emmaus itu. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita membaca ayat-ayat di atas, sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca, kita akan mengerti bahwa orang ketiga ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia hadir di tengah-tengah murid-murid yang ada, yang pergi ke Emmaus. Dia katakan apa yang terjadi. Lalu murid-murid bertanya dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang tidak ada. Saudara-saudara, Yesus katakan mereka harus percaya bahwa Yesus bangkit. Dan pada hari itu, saat itu, Yesus diundang untuk mampir ke rumah mereka. Dia memecah-mecahkan roti, dia mengucapkan berkat. Pada saat itu terbukalah mata kedua orang murid ini. Mereka segera tinggalkan tempat mereka. Mereka pergi kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan. Mereka ingin menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit dari maut. Mereka pergi kepada 11 orang teman-teman mereka. 11 orang ini adalah murid-murid Yesus. Di sana mereka menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat mereka berbicara, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan memang itulah yang terjadi, saudara-saudara. Percakapan tentang Tuhan Yesus membuat Yesus hadir di tengah-tengah kita. Percakapan tentang Tuhan Yesus membuat Yesus ada bersama-sama dengan kita. Matius 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup. Ketika kita memperkatakan tentang Tuhan Yesus, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan murid-murid dan 2 orang murid dari Emmaus ini menyaksikan Yesus yang mereka sembah adalah Allah yang bangkit. Menjawab keluhan-keluhan, menjawab kesusahan dari 11 orang murid lainnya. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka mati. Tetapi
mereka mendapat kabar bahwa Yesus yang bangkit. Dan Yesus hadir, menampakkan diri di antara 11 orang murid itu. Saudara-saudara, saat murid sedih karena kematian Yesus, ada 2 orang yang menyampaikan berita baik tentang Yesus yang hidup. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan cerita yang mirip dengan cerita ini. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara-saudara, Paulus mengirim Timotius, anak rohaninya, pergi ke Tesalonika. Pada saat itu, jemaat di Tesalonika sedang tertekan, sedang berat menghadapi tekanan-tekanan dari orang Yahudi karena memberitakan nama Tuhan. Tapi ada orang yang dikirim oleh Paulus. Di sana Timotius menguatkan percaya, menguatkan iman orang-orang di Tesalonika. Ayat 3 katakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Selalu saja ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan kirim untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang sedang lemah. Ketika mendapat kesulitan atau tantangan atau apapun juga yang membuat iman menjadi lemah, percayalah bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai. Saudara mungkin dapat mengingat bagaimana saudara pada saat sakit, bagaimana saudara pada saat saudara lemah menghadapi masalah, kemudian ada orang yang datang mengunjungi saudara. Bukankah iman saudara dibangkitkan pada saat pemberitaan percakapan tentang Tuhan Yesus, tentang firman Allah disampaikan, dan itu menguatkan iman kita. Puji Tuhan. Dan kalau ini terjadi, Yesus sendiri, Allah itu yang akan membukakan pikiran tentang kitab suci, sebagaimana yang ditulis dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 46. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semula murid-murid tidak mengerti tentang perkataan ini, tentang firman ini. Tapi kemudian Yesus sendiri yang hadir di tengah murid-murid, dia yang membuka pikiran mereka. Tuhan Yesus yang hadir pada saat dia dipercakapkan di antara orang-orang percaya. Dia yang akan membuka pengetahuan tentang iman, karena dia memiliki pengetahuan. Dia sumber pengetahuan itu. Dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengetahuan iman agar kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bertumbuh, hidup yang progresif sifatnya, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan, Dia yang dapat meneguhkan iman kita. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai iman yang teguh agar kita dapat meneguhkan orang lain. Kalau pelayanan ini diberikan kepada saudara, pelayanan mengunjungi orang-orang yang lemah, pelayanan mengunjungi orang-orang yang sakit, mari ambil. Pada saat itu, saudara dapat beritakan
tentang firman Tuhan. Dan itu akan menguatkan orang-orang percaya yang lain. Ada sebuah cerita dari Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Keluaran 17 ayat 10 sampai 13 katakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Musa, Harun dan Hur berdoa pada saat bangsa Israel berperang melawan orang Amalek sampai mereka menang. Doa tetap dinaikkan oleh ketiga orang ini. Ada pelayanan mendoakan orang lain. Kalau tadi dua orang murid dari Emmaus dan Timotius mempunyai pelayanan memberitakan firman Tuhan. Musa, Harun, dan Hur mempunyai pelayanan mendoakan bangsa Israel pada saat berperang sehingga mereka menang. Bila hari ini kita menang dalam peperangan iman, saudara-saudara, bisa jadi itu karena ada orang yang berdoa untuk kita. Bisa jadi ada orang yang menguatkan kita dalam iman melalui doanya. Sebab itu, mari kita mau teguh di dalam iman. Supaya kalau ada orang yang lemah imannya dan kita tahu hal itu, kita juga dapat melayani dia dengan kekuatan yang dari Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita melayani, entah itu berdoa atau berbicara, lakukanlah. Mulailah dari memberitakan bahwa Yesus Allah kita adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau hidup bagi kami. Engkau yang sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus, dan Tuhan, kami mau menceritakan bagaimana Engkau hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Ada banyak pertolongan-pertolongan Allah. Kami dapat ceritakan, kami dapat sampaikan kepada orang lain. Terutama kepada teman-teman, saudara-saudara seiman kami. Sehingga Tuhan Yesus, iman mereka dapat dikuatkan. Tuhan, inilah hidup kami. Kiranya Tuhan memakai kami melalui apapun yang Tuhan taruh dalam hati kami. Entah itu untuk memberitakan firman. Entah itu untuk menaikkan doa bagi orang lain. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus. Ada di dalam Tuhan. Teguh kuat. Sehingga kami juga dapat menguatkan satu sama lain. Berdoa untuk satu sama lain ya Tuhan. Dan Engkau ditinggikan. Engkau dibesarkan dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.